Jangan ceritain mantan ya Pak. Tapi BPN ini nggak pernah jadi mantan bagi saya. Ini sampai sekarang masih jadi rumah saya kan. Mudah-mudahan sampai selamanya. Halo Sobat ATR BPN Podcast dimanapun kalian berada yang menikmati sekali isu-isu yang ada di BPN ya. Seperti yang kita tahu kalau isu-isu yang ada di BPN tuh yang kita tahu tuh kan kayaknya berat-berat dan terkesan tua-tua ya, generasi kolonial ya. Kalau kayak generasi saya nih, generasi milenial tuh agak-agak kurang tahu dan kurang paham ya Pak sama isu-isu yang di BPN. Saya sendiri pun yang udah kerja di BPN tuh nggak begitu paham banget isu-isu mendetail tentang BPN, tapi sebenarnya tuh BPN sendiri tuh punya isu yang sangat seksi ya, yang harusnya tuh generasi milenial tahu loh isu-isu yang ada di BPN. Nah di sini tuh bersama saya udah ada salah satu sosok sosok yang keren banget. Ini nggak kelihatan kayak PNS sih, iya nggak sih guys? Katanya kayak pensiunan ya? Iya kayak nggak Pak, mukanya masih muda fresh kan, kayak lebih kayak penyanyi gitu kan. Masih. Bisa nyanyi kan Pak? Bisa. Iya. Di sini nih ada salah satu PNS senior lah ya di BPN, udah 20 tahun mengabdi di BPN. 22 tahun lebih tepatnya tuh. Lama banget kan guys. Kita bisa kulik nih tentang ATR BPN dari perspektif Pak Harrison Mokodompis ya. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai kepala bagian pemberitaan hubungan antar lembaga ya, menjadi corongnya kementerian guys. Jadi tepat banget gak sih narasumber kita kali ini nih. Kita bakal tanya-tanya ke Pak Harrison, silakan sapa dulu Pak ke para pendengar setia kita, penonton setia kita. Ini disapa Sobat ATR BPN atau para podcast? Sobat ATR BPN aja kali biar kita lebih membumikan ATR BPN. Halo Sobat ATR BPN dimanapun teman-teman berada, sobat berada, saya Harrison Mokodompis. Dari marga ketahuan nih saya orang timur Indonesia. Orang mana Pak? Lebih tepatnya orang Sulawesi Utara. Saya orang Manado, Sangihe. Wih Sangihe, saya pernah kesana sama Bapak. Oh iya. Pengalamannya menyenangkan kan Pak. Kampung yang indah ya. Iya. Dan seperti yang disampaikan oleh Nanda, saya kerja di BPN sudah 22 tahun. Lumayan lah ya untuk bukan lumayan lagi Pak. Ya. Itu beda tipis sama usia saya Pak. Apa udah kerja saya? Udah ketahuan. Tapi tenang aja, saya kerja sejak berusia 10 tahun. Waduh. Oke, silakan Nanda. Iya Pak, kan kalau misalnya saya sendiri ya Pak sebagai anak muda yang milenial Pak, sebenarnya saya juga bingung Pak. Pas awal-awal saya justru nggak tahu ternyata ada yang namanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya Pak. Sedih sekali ya. Iya, enggak sih, ini jujur aja ya Pak sebenarnya. Kalau untuk kalangan anak muda kayak kita kan biasanya taunya kayak Kementerian Olahraga, terus Kementerian Pariwisata, Kementerian Informasi gitu, Kominfo. Nah kalau Kementerian Agraria ini kan yang tahu biasanya orang tua kita ya Pak yang biasa. Ternyata kan Kementerian ATR BPN ini kan ngurusin tentang sertifikat tanah. Pas saya tahu ternyata bukan cuma sertifikat. Jadi sebenarnya ATR BPN ini kementerian kita ini apa sih Pak gitu loh Pak. Bisa dikasih tahu kita sudut pandang. Nggak ada salahnya juga kalau dituduh seperti itu. Karena memang kalau sepintas kita membahas mengenai Kementerian ATR BPN ya. Ini kan kementerian yang ditugaskan oleh negara, oleh undang-undang untuk mengurusi administrasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Dari judulnya saja sudah ketahuan nih, ini berarti urusannya tanah sama ruang. Tanah dan ruang. Ya, jadi kalau ruang, menurut Nanda perlu nggak ruang itu diatur supaya memberikan harapan hidup atau kualitas hidup yang lebih baik di masa depan? Perlu sih Pak. Nah betul, sehingga kita jadi tahu mana yang kira-kira harus diperbaiki penataan ruangnya supaya kualitas kehidupan komunitas yang ada di atasnya itu membaik. Kemudian bagaimana mengatur supaya memang pembangunan berada di atas lokasi yang sudah ditentukan. Sektor-sektor yang lain juga demikian. Dan yang paling penting adalah bagaimana dalam tata kelola ke depannya administrasi pertanahan juga mengikuti pola tata ruang tersebut gitu. Agak-agak berat ya Pak untuk teman-teman cernain. Itu yang diurus oleh kementerian ini. Nah kalau berbicara soal cakupan tugasnya memang menyentuh kemana-mana. Dia berbicara mengenai aspek kualitas kehidupan, dia berbicara mengenai ekonomi, dia berbicara mengenai kepastian hukum, dia berbicara mengenai penatagunaan tanah atau lahan, dia juga berbicara mengenai konflik, bagaimana mengatasi konflik sengketa pertanahan ini.
Tapi don't worry, makin kita ngobrol teman-teman pasti akan tahu bahwa Pak. Dia tidak se-oldies itu kok sebenarnya, tenang aja. Iya kan seperti yang kita tahu ya Pak, kalau misalnya kita mau beli rumah, ngurus tanah, itu kan butuh BPN kan Pak. Pasti ada peran BPN di situ. Nah, kayak kaum milenial sekarang pun udah cerdas kan Pak untuk ya kayak kamu ya, cerdas. Enggak, saya mah apa tuh Pak? Butiran debu. Enggak, kayak butuh kayak gimana sih cara beli tanah biar terhindar dari mafia tanah gitu loh Pak. Itu kan butuh banget kita tahu peran dari BPN. Terus kadang orang juga tertipu sama sertifikat bodong, sertifikat palsu, itu kan juga butuh, kita tahu lah ada lembaga yang menaungi itu loh, ternyata BPN tuh fokus loh untuk memberantas mafia tanah segala macam. Pendapat Bapak seperti apa tuh Pak? Sebenarnya mafia tanah part of problem gitu ya, salah satu masalah yang kita hadapi. Tapi kalau berbicara dalam konteks apa yang di-provide oleh Kementerian ATR BPN kepada masyarakat, tentu lebih luas dari itu. Kalau berbicara tadi, bagaimana masyarakat bisa memastikan, kita mulai dulu. Jangankan membeli tanah, sekarang orang hidup di atas tanah itu bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah sudah punya sertifikat enggak? Ya, rumah saya aja belum sertifikat Pak. Nah, itu kan kalau yang punya sendiri belum punya kesadaran untuk mensertifikatkan itu, bagaimana kita memulainya? Diskusi-diskusi seperti itu ya. Jadi itu satu hal. Hal yang lain misalnya, kalau misalnya masyarakat itu katakanlah ingin mengecek dalam rangka membeli sebuah properti, tanah atau bangunan atau apapun yang berada di atas tanah, nah dia memang sebaiknya melakukan pengecekan melalui jalur-jalur yang resmi. Tadi Nanda sudah menyampaikan Kementerian ATR BPN lah yang memiliki tugas itu. Kantor pertanahan BPN itu, BPN kabupaten kota itu menyebar ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi bisa dilakukan pengecekan dimanapun. Apalagi kan kita sekarang, nah itu tadi saya challenge tuh, kita nggak oldies amat kok. Kita punya Sentuh Tanahku, kita punya website, kita punya medsos. Teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya kaula muda bisa bebas mengakses ya Pak. Bebas mengakses dan bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Iya, kalau tadi Bapak membahas masalah kantor pertanahan Pak, berarti BPN itu nggak seputar Kementerian ATR BPN yang ada di Jakarta, berarti dia tersebar di seluruh Indonesia dong. Betul, dia ada di 34 provinsi ya di kita. Kemudian dia mencakup juga 500-an kantor pertanahan. Keluarga besar. Ya, belum lagi yang urusan-urusan di pusat yang memang juga ada terbagi dalam beberapa direktur jenderal yang mengurus tugas pokok dan fungsi tertentu gitu. Kita bicara tentang sekitar 40 ribuan orang yang bekerja gitu ya. Kalau misalnya kita penasaran banget ya sama BPN nih, kalau misalnya kita lihat dari namanya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, itu kan panjang banget. Kementerian Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang, pertanahan sama tata ruang, kenapa bisa disatuin gitu loh Pak? Ya, okay. Perjalanannya seperti apa tuh? Kan dulunya juga kita bentuknya badan, terus tiba-tiba mekar jadi kementerian. Seperti apa sih Pak perjalanan singkatnya kita? Ya, ini cerita udah lama ya, cukup panjang. Tapi kalau bicara sejarah ya sedikit kita coba. Jangan ceritain mantan ya Pak. Tapi BPN ini nggak pernah jadi mantan bagi saya. Ini sampai sekarang masih jadi rumah saya kan. Mudah-mudahan sampai selamanya lah. Udah nikah ya Pak. Udah jadi istri dong. Gimana tuh? Ini cerita sudah lumayan panjang. Kita sedikit mereview lah. Dulu BPN ini Badan Pertanahan Nasional namanya. Itu dulu masih merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Dulu namanya Direktorat Jenderal Agraria. Ya. Dalam perkembangan zaman waktu tahun 1988 itu ada lahir Badan Pertanahan Nasional. Kemudian sempat juga menjadi nomenklaturnya berubah menjadi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ya. Kemudian betul dalam perkembangannya kemudian kita bergabung dengan Tata Ruang yang dulunya dari Kementerian PUPR dan menjadi Kementerian Agraria Tata Ruang strip Badan Pertanahan Nasional gitu. Nah, unit-unit di daerah itu namanya BPN, di bawah Badan Pertanahan Nasional. Tetapi di kementeriannya sendiri kita adalah Kementerian ATR strip BPN gitu. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa bergabung antara itu kan setiap pemerintah pasti punya political will ya, yang pastinya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara sedikit, memang dua isu ini sangat melekat gitu. Bahkan sebelum bersatu Tata Ruang dan BPN pun, di BPN sendiri itu sudah ada yang namanya Direktorat Tata Guna Tanah. Tata Guna Tanah yang sedikit banyak bisnis proses pekerjaannya juga
agak bersinggungan cukup bagus dan cukup erat dengan tata ruang, isu tata ruang. Begitu juga di tata ruang. Nah, bagaimana menyatukannya? Kebayang nggak kalau kamu punya angkatan bersenjata nih dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Kamu punya angkatan darat yang kuat, gitu kan? Tapi kamu nggak punya angkatan udara yang bagus, gitu. Nggak punya angkatan laut yang bagus. Kamu juga dalam bahaya, gitu. Maka menjaga negara itu harus memiliki angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang baik. Kita katakanlah si BPN ini namanya tanah ya, Badan Pertanahan Nasional, tanah kan, berarti dia angkatan darat dong gitu kan. Dia menjaga semua administrasi pertanahan, problematika, potensi-potensi yang ada di dalam tata kelola pertanahan. Tata ruang itu menjaga ruangnya. Ruang udara, ruang di atas tanah, ruang di bawah tanah, itu dijaga yang namanya tata ruang dalam sebuah master plan rencana tata ruang wilayah gitu, yang kemudian didetilkan menjadi rencana detail tata ruang gitu. Di kabupaten kota itu harus ada, karena itu menjadi landasan pembangunan dan kehidupan gitu. Nah, kebayang nggak kalau dua ini bersatu? Sekeren apa kira-kira negara ini nantinya? Keren banget karena kebijakan-kebijakan akan berelaborasi, berkolaborasi dengan baik, dan kemudian ya kita berharap kebijakan-kebijakan itu seiring sejalan dengan implementasi di lapangan. Oh, itu keren. Kalau enggak kan ini jadi aneh tuh, ruangnya bilang begini, implementasi program-program pertanahan bilang begini. Jadi mari kita melihat ini sebuah langkah maju yang luar biasa. Wih, gila, mantap banget. Ternyata ya seksi banget ya, ini kayak semacam jodoh ketemu sama tulang rusuknya ya, Pak. Kira-kira. Pas banget lah. Betul, ruang ini emang harus dijaga kan, kalau kita lihat emang kondisi ruang kita di Indonesia seperti apa sih Pak, kan kayak ya, kalau yang kita tahu banyak banget pelanggaran, kayak pemanfaatan ruang tuh tidak sesuai sama fungsinya lah. Itu yang menjadi jalan sama pertanahan. Itu yang menjadi concern ya. Sama sih sebenarnya dengan pertanahan juga. Tentu dalam setiap pembangunan itu selalu ada saja hal-hal yang mungkin agak belum mengikuti ketentuan peraturan. Oleh karena itu di dalam organisasi Kementerian ATR BPN ini ada fungsi pengendalian tata ruangnya. Jadi yang membuat tata ruang di kita di tingkat nasional kan, kemudian di daerah itu oleh teman-teman di daerah. Nah, ini agak unik nih. Kalau BPN itu kan di daerah itu mengurusi pertanahan. Kalau tata ruang di daerah itu adalah pekerjaan atau kewenangan di Pemda. Nah, jadi kita di pusat ini adalah pembinanya, gitu, pembinanya, pembuat kebijakannya. Nah, kalau ini terjadi, ini sudah berjalan dengan baik, tentu proses berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau Nanda tadi bilang ada pelanggaran tata ruang, ada pelanggaran terhadap penguasaan tanah, nah itu pengendalian, Dirjen Pengendalian yang akan turun untuk melakukan penilaian, evaluasi, dan kalau memang betul sesuai dengan ketentuan itu ada pelanggaran, ditindaki. Kita lihat di mana-mana kan ada pelanggaran ruang, ini kita lakukan, dan itu memang pemerintah bergerak ke arah sana gitu untuk memastikan pemanfaatan ruang dan tanah itu betul-betul tidak melanggar ketentuan dan betul-betul menjamin kualitas kehidupan yang lebih baik. Begitu Nanda. Ya kalau kita dengerin penjelasan dari Pak Harrison barusan ya, itu udah kegambar jelas kan ya, kalau Pak Harrison tuh ngejelasinnya bener-bener sederhana tapi ngena gitu loh. Oh ini loh. Saya nggak punya uang receh. Saya adanya handphone, nggak apa-apa. Transfer bisa Pak. Sekarang zamannya digital ya Pak. Transfer nomor pulsa rekeningnya ya. saya kirim. Transfer pulsa boleh. Ya kan bisa kita denger kayak kayak Pak Harrison ceritain, ternyata BPN itu punya power yang luar biasa guys, di punya sumbangsi yang besar lah di negara kita ini. Dan yang kita temuin sehari-hari ruang tanah ya itu ya kementerian kita yang mengurusi itu loh. Jadi kalau menanya tentang apa sih kementerian BPN, ya udah lihat aja ruang, lihat aja tanah, ya itu kita yang ngurusin gitu loh. Dan satu lagi ya, kita bicara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kalau nggak ada yang ngurusin hukum tanah nasional, ya kira-kira NKRI ini masih ada enggak gitu ya? Iya. Kebayang nggak kalau nggak ada yang ngurusin itu ya? Jadi kita orang daerah A tidak bisa lagi punya tanah di daerah B, demikian juga sebaliknya. Wah. Yang ada malah negara luar yang malah ngambilin itu potensi-potensi yang ada di kita. Nah kan kalau kita udah tahu tentang BPN nih, Kementerian BPN itu apa, nah kita jadi pengen tahu kan kira-kira program kerja apa sih yang kita punya, isu-isu strategis apa sih Pak yang lagi dijalankan sama Kementerian BPN kan. Teman-teman juga mungkin perlu tahu kali ya di rumah, biar tahu lah kita tuh sebenarnya kerja gitu. Kalau biasa orang-orang taunya ya PNS ya kerja, padahal kita kerja 24/7. Iya, udah nggak ada jamnya ya. Udah nggak ada jamnya.
Iya, nah ini sobat ATR BPN di rumah harus tahu nih, pertanyaan Anda bagus banget. Saya udah 22 tahun kerja Nanda di ATR BPN. Sepanjang yang saya lihat, program-program strategis yang dijalankan itu sudah banyak sekali dan harus jujur kita akui dengan segala kelemahan dan kekurangannya, itu sudah banyak juga mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi banyak masyarakat gitu ya. Kalau ditanya apa aja, sekarang mungkin teman-teman mengenal PTSL, program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu luar biasa sekali, luar biasa. Itu membuat pendaftaran tanah di Republik ini itu menjadi lebih sistematis. Kalau dulu kita juga punya program besar namanya Prona, tapi Prona itu dulu belum sesistematis sekarang. Apa itu sistematis? Nanda dan teman-teman, para sobat ATR BPN di rumah, asal Anda punya tanah aja, masyarakat itu tinggal tunggu saja pemerintah akan mendatanginya. Keren kan? Bola ya Pak, iya, pemerintah. Keren nggak? Keren banget. Jadi seluruh kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan disisir sedemikian rupa oleh pemerintah, oleh BPN ya, didaftarkan. Nah cuma ketika kita melihat di lapangan itu berkas-berkas sudah lengkap, jadilah dia sertifikat. Kalau berkas-berkas belum lengkap, kita tetap catat, kita tetap petakan dengan sebuah catatan. Oh ini belum disertifikatkan karena ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian kita catat karena mungkin ada sengketa konflik di atas tanah itu. Kita catat, kita petakan juga, dan kita juga jadi tahu nih mana nih bidang-bidang tanah yang dulu pernah disertifikatkan. Kita sedang berbicara mengenai angka kurang lebih 126 juta bidang tanah di Republik ini. Jadi kita kebayang nggak? Kita jauh lebih besar daripada bidang-bidang tanah yang ada di negara Eropa sana. Iya. Kita bicara negara yang besar, Indonesia ini, dan problematika dalam pendaftarannya itu pasti besar juga. Tapi kalau lihat semangatnya sih ya, orang BPN itu kayaknya nggak pernah kehabisan semangat deh. Iya, Pak. Nggak pernah kehabisan inovasi, nggak pernah kehabisan dedikasi untuk melaksanakan ini. Program strategis lain, nah Nanda bisa pulang ke Jawa naik tol, ya nggak? Ya kan? Teman-teman nih, sobat ATR BPN, Anda yang Lancar Pak, sekarang tol banyak lancar di mana-mana, jaya. menyambungkan. Yang dulunya 8 jam, 9 jam itu sekarang dilibas 3 jam, 4 jam. Iya. Ke Lampung berapa lama sekarang? Lagi gencar banget Pak pemerintah Ya, emang. itu selain dari kerja keras teman-teman PUPR membangun fasilitas, infrastruktur jalan tol dan lain sebagainya, di balik itu itu ada keringat-keringat orang BPN yang Ada peran melaksanakan kita, Pak. kegiatan pengadaan tanah. Ini kegiatan pengadaan tanah ini tidak bisa dibilang gampang loh, karena harus menyatukan kepala seluruh stakeholder yang terkait dan harus memastikan nih orang-orang yang mendapatkan ganti ruginya itu kehidupannya tidak boleh lebih buruk daripada sebelum dia diganti rugikan. Nah, proses pengadaan tanah itulah yang kemudian kalau dia dilaksanakan dengan kualitas yang baik akan menjamin sebuah pembangunan infrastruktur yang lebih baik gitu. Ya, mudah-mudahan. Dan banyak lagi program. Kalau dari tata lain. ruangnya Pak, contohnya Pak, kita punya program apa Pak? Nah, tata ruang itu banyak ya. Kita kalau bicara tata ruang itu kan kita bicara tentang aspek mitigasi bencana. Kita bicara tentang pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus, ya kita bicara begitu banyak hal kalau dalam tata ruang. Luar biasa banget sebenarnya BPN tuh. Yang paling baru ya, the latest ya, itu Jabodetabek Punjur. Nah, ini sering orang Jakarta marah-marah, kebanjiran, macet segala macam. Nah, ini sedang ditata nih, Nanda, sedang ditata nih para sobat ATR BPN dimanapun berada, supaya pengelolaannya, penataruannya makin bagus, ketertibannya juga makin dijamin, dipelihara. Mudah-mudahan lah generasi berikut ya minimal. Mudah-mudahan saya juga bisa merasakan perbaikan kualitas setelah ini. Kita mungkin nggak ada banjir, kita nggak ada bencana-bencana yang tidak kita inginkan bersama gitu. Pak, kalau kita flashback nih Pak, jangan kebawa kenangan mantan tapi Pak. Flashback ini nih, dari Pak. tadi bicara mantan terus, kenapa ya? Punya mantan. Jangan-jangan kamu baru. Enggak Pak. Kalau kita flashback nih Pak, kan kayak kita dulu kenal ya Pak, kalau misalnya bikin sertifikat tuh dulu ribet banget kan Pak, sulit, terus mahal biayanya, terus berbelit. Jangan-jangan sobat ATR BPN aja yang nggak pengen tahu gitu. Iya, kalau kita kilas balik, terus pelayanannya di BPN tuh kurang ini, tapi sekarang kan kita ATR BPN kini lebih baik, maju dan modern. Kita lihat dong, semua orang tuh bisa mengakses layanan BPN di mana aja gitu. Ada digitalisasi layanan dan segala macamnya. Itu kan ada peran sama fungsi yang ada dijalankan sama satker yang ada di BPN itu sendiri. Satu sama lain ingin kita berubah menjadi lebih baik. Nah, itu seperti apa Pak? Transformasi kita dari manual ke digital Pak? Iya, sebenarnya itu seiring sejalan tuh. Jadi kesadaran masyarakat,
Masyarakat makin melek nih dengan teknologi ya enggak? Dengan informasi. Dulu susah banget dapat informasi. Sekarang buka medsos kementerian, aduh itu informasi sudah macam-macam kan? Iya, mudah banget. Ini ya. Itu berpadu padan seiring sejalan dengan perbaikan yang dilakukan juga oleh BPN, oleh ATR BPN. Tadi Nanda menyebutkan ada layanan-layanan elektronik, layanan-layanan online. Itu bagian dari visi besar ATR BPN untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga berkelas dunia nanti ya. Nah, ini nih bicara soal mudah tidak mudah itu kolaborasi tuh antara kesiapan infrastruktur ATR BPN yang sekarang sudah semakin baik, bisa diakses di mana-mana, dan kesadaran masyarakat juga. Karena tidak jarang saya kan beberapa tahun ini juga mengelola pengaduan masyarakat ya. Banyak yang mengeluh gitu, tapi setelah kita dalami ya karena dia bertanya kepada pihak yang salah gitu ya. Jadi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ini one prestasi, kurang baik menjelaskan apa sebenarnya yang harus disiapkan ya dalam SOP-nya dan lain sebagainya, yang mengakibatkan ketika proses untuk mengeluarkan produk layanan di BPN itu menjadi terkendala, masyarakat kemudian merasa bahwa memang sulitnya di BPN gitu ya. Nah makanya kita himbau juga nih buat Nanda dan teman-teman Sobat ATR BPN dimanapun teman-teman berada, kalau mau berurusan dengan BPN, berurusan dengan BPN aja gitu ya. Dan mitra-mitra yang sudah ditunjuk BPN secara resmi terdaftar itu ada di website BPN, bisa dilihat gitu. Gitu Nanda. Terakhir nih Pak, kan Bapak ini kan di BPN itu kan sebagai kepala bagian pemberitaan hubungan antar lembaga. Itu kan corongnya kementerian ya Pak, punya tugas tuh berat banget ya Pak, ngerubah citra BPN. Harus ngatur strategi komunikasi, gimana cara ngasih tahu informasi ke masyarakat tentang BPN, terus ngelola pengaduan segala macam. Itu Bapak tuh punya kiat-kiat strategi seperti apa sih biar masyarakat tuh lebih tahu tentang BPN, terus ternyata BPN tuh punya pelayanan ini loh gitu, biar lebih aware sama BPN. Betul. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya, dan saya pikir bagi semua yang bekerja khususnya di dalam layanan publik itu pertanyaan yang sangat esensial. Kenapa kita harus terus-menerus berdedikasi? Tentu saja bukan hanya karena kita bekerja ya, bukan karena kita pegawai kita ingin bekerja aja. Tetapi bagaimana sudut pandang kita tentang pekerjaan itu. Kalau tadi saya ditanya pribadi, jadi sikap saya bagaimana sih mengusahakan hal seperti itu. Pertama lakukan dengan ikhlas, itu kuncinya. Kalau kita menganggap ini adalah bagian dari ibadah, kita akan melaksanakannya dengan gembira, dengan hati yang gembira, dengan sukacita yang tinggi. Saya datang ke kantor, pertama kali yang saya pikirkan, kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini. Gitu ya. Jadi perasaan itu membuat bergairah untuk datang ke kantor. Kebayang nggak kalau Nanda datang di kantor yang Nanda pikirkan pertama, aduh gua besok dimarahin sama bos, aduh ada kekurangan kerja apa, itu Nanda pasti akan malas datang ke kantor. Iya, udah bete semua. Tapi kalau sudut pandangnya dirubah menjadi ini kebaikan hari ini apa yang akan bisa saya berikan itu kepada negara ini, kepada institusi saya. Kalau yang lain terkait tadi Nanda sebut bagaimana mengelola persepsi, mengelola strategi komunikasi publik. Itu sebenarnya cuma turunan saja dari sebuah rasa yang datang dari sebuah kebahagiaan bekerja tadi. Dari hati ya Pak? Dari hati, karena apapun sekarang bisa dipelajari Nanda. Kemajuan teknologi, informasi itu bisa membuat kita itu dari seseorang yang no one menjadi someone gitu loh. Kita nggak tahu apapun tentang isu itu, tapi kita bisa belajar dari orang-orang terbaik, dari literatur yang ada. Kita kemudian bisa bertumbuh, makanya saya bisa mengerti apa itu strategi komunikasi, apa itu membangun persepsi publik dan lain sebagainya. Tapi ada satu juga hal yang penting ya, mungkin yang perlu kita ketahui juga, bahwa perbaikan persepsi masyarakat kepada pemerintah, kepada institusi pemerintah seperti ATR BPN itu tidak hanya melulu ditentukan oleh sebanyak apa atau sebagus apa program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan, tapi juga adalah perbaikan SDM-nya. Perbaikan SDM-nya dalam konteks bagaimana dia betul-betul menjalankan jati dirinya sebagai pelayanan publik. Nah kebetulan nih ATR BPN kan sekarang punya nilai kementerian, melayani, profesional, terpercaya. Nah ini 3 unsur ini harus dipenuhi oleh seluruh aparat Kementerian ATR BPN dimanapun berada. Kebayang nggak kalau aparat sudah punya mentalitas melayani, profesional, berarti skillful, knowledge-nya bagus ya. Kemudian terpercaya, produknya terpercaya, orangnya berintegritas baik.
Jadi apa kira-kira itu? Keren banget. Keren Pak. banget. Parah. gitu. Jadi kita ngejalanin kerjaan tuh nggak bete, nggak mumet. Yes. Nikmati. Nikmati. Bagi sobat-sobat muda ini ya, entah kerja kalian dimanapun ya, mau di Iya. pemerintah, swasta, wira usaha, apapun profesi kalian, mungkin itu aja resepnya. Iya. Pertama kita nikmati, kita ikhlas bekerja karena kita tahu setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti berbalik juga kepada kita. Kalau kata Pak Sofyan selalu memberi nilai tambah. Pak Menteri, ya Iya. luar biasa. Pak Menteri itu selalu punya sebuah moto ya namanya. Iya. Dimanapun beliau berada, value added, selalu memberi nilai tambah kepada siapapun dan lingkungan apapun yang beliau temui. Lah kita ini yang lebih muda kan malu ya kalau tidak mengikuti hal-hal seperti itu. Saya pikir itu contoh yang sangat baik dan saya juga terinspirasi itu. Iya, barusan kita udah denger banyak banget ya cerita-cerita, pengalaman terus pendapat dari Pak Harrison Mokodompis yang udah 22 tahun loh Yes. mengabdi untuk negara, mengabdi kerja di BPN. Itu saya bahkan baru setahun itu umurnya, beliau udah kerja. Udah kerja setahun di BPN. Itu kan keren banget dedikasinya untuk negara dan ternyata BPN tuh punya peran sama fungsi yang besar juga gitu sumbangsinya untuk negara. Nah, Pak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke sobat ATR BPN yang di sana gitu sebagai closing statement kita terkait kementerian ini, terkait Bapak atau sama ini menjadi abdi negara, menjadi abdi negara yang sudah berdedikasi selama 22 tahun, Pak. Iya. Sebagai penyemangat. Ya, pertama-tama saya tentu hanya butiran debu juga Nanda, sama lah. Saya ini butiran debu dari sekitar 40 ribuan debu gitu. Butiran debu. Jadi pengen nyanyi pas saya. Di BPN ini kan ada unsur ASN, ada unsur PPNPN. Melebur menjadi satu, menjadi keluarga besar ATR BPN. Dan semuanya berjasa, semuanya berdedikasi, semuanya memiliki sumbangsih bagi kemajuan kinerja Kementerian ATR BPN ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya pimpinan yang luar biasa gitu. Kita punya pimpinan yang kalau saya boleh katakan itu sudah makan asam garamnya luar biasa gitu. Menghadapi segala terpaan turbulensi permasalahan di level nasional, internasional itu kan adalah credit point sendiri bagi kita. Kita artinya sekarang dipimpin oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi, memiliki integriti, memiliki visi yang luar biasa dan bagi saya inilah saatnya bagi kita semua teman-teman sobat ATR BPN kalau Anda ada menjadi bagian dari keluarga besar ATR BPN inilah saatnya kita untuk go forward gitu ya dan kita akan menjadi lebih baik. Dan bagi teman-teman yang sobat ATR BPN yang bukan merupakan keluarga besar ATR BPN tapi Anda adalah masyarakat yang kami layani ya, kita layani. Menjadi penikmat. Nah, Anda jangan khawatir, kementerian ini, organisasi ini sedang maju luar biasa menuju ke keadaan dan performa yang lebih baik lagi dan kami tolong diberikan masukan terus menerus, jangan bosan untuk terus memberikan masukan-masukan yang membuat organisasi ini semakin baik ke depan. Begitu. Oke. Jadi semangat ya. Orang setua saya aja 22 tahun kerja masih semangat. Masih Gitu. semangat Gimana, banget Pak, teman-teman kalau boleh tahu ya Pak Harrison ini luar biasa loh semangat. Menggubu-gubu dan salah satu PNS yang cerdas menurut saya tuh yang beda daripada yang lain yang butiran dia debu ya. membangun sistem guys di BPN ini. Ya, alhamdulillah ya. Semoga menjadi the next leader ya Pak di sini Pak. Amin. Itu doanya ya. Iya doanya. Ini menjadi saksi nih. Iya. Tapi sebenarnya ukuran keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh itu, gitu ya. Tidak hanya ditentukan oleh ukuran-ukuran dunia seperti jabatan, kekuasaan, kekayaan. Ukuran yang paling betul-betul menurut saya lebih sejati itu adalah hatimu. Iya, hatimu. Hatimu loh. Coba lihat hatimu. loh. Ya. Kalau di mana hatimu berada kan, disitulah kita menemukan. Apapun duit 5.000 ketika kamu terima dengan rasa syukur adalah berkah yang luar biasa. Iya. Tapi duit 5 juta jika kamu tidak syukuri tidak akan pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan. Gitu lah ya. Cocok banget gak tuh buat jadi motivator guys. Iya, dibayar berapa ya? Kalau mau ngundang boleh tuh guys. Boleh. Ada kontaknya di bawah ya, ini. di bawah ini silakan. Ya udah. Teman-teman yang di rumah sobat ATR BPN cukup menarik ya pembahasan kita kali ini dan cukup singkat tapi
bermakna ya, bermakna dan menyentuh ke hati ya. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini tuh benar-benar menjawab semua pertanyaan dari sobat ATR BPN yang di luar sana. Apa sih Kementerian BPN, tugasnya apa sih, fungsinya apa sih, program strategisnya apa aja sih gitu kan, kita selama ini bingung. Nah, tadi udah dijabarkan dengan jelas nih sama sosok yang luar biasa ini ya. Kita jadi tahu dan lebih paham gitu. Terus ada juga motivasi-motivasi yang kita dapat dari beliau gitu. Nah, the nextnya kita tunggu materi pembahasan apa lagi nih yang bakal kita bahas selanjutnya. Jadi kalau yang penasaran sama BPN nih harus banget wajib ngikutin podcast kita nih, jangan sampai ketinggalan. Keren banget, parah itu. Ruangannya juga cozy, mantap. Luar biasa banget, dan ini bakal diisi sama pejabat-pejabat BPN yang pimpinan-pimpinan kita yang emang sangat handal di bidangnya gitu ya. Nanti akan menjelaskan tentang BPN yang lebih rinci lagi gitu loh. Ini cuma sebagian kecil dari yang ada di BPN. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu. Kali aja nanti Pak Menteri kan rencananya juga mau ngomong di sini gitu, lebih baik tentang BPN gitu. Oke sobat, jangan lupa tungguin materi kita selanjutnya, podcast kita selanjutnya. Sekian dari kita berdua. Jangan pernah bosen ya sobat BPN ya. Oke, dadah semuanya. Goodbye, thank you.